Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sampurasun. Hari ini saya bersama mahasiswa bahasa berprestasi dari Prodi Hubungan Internasional. Untuk kenalan lebih lanjut, mari kita kenalan dulu. Selamat siang. Siang Pak. Oke. Perkenalkan dimulai dari saya. Perkenalan semua, nama saya Muhammad Prasetyo Haryadi dari Universitas Pasundan, jurusan Hubungan Internasional angkatan 2019. Perkenalkan semuanya, nama saya Muhammad Ihsan Kamal Irawan, jurusan Hubungan Internasional angkatan 2019. Ya, berarti kalian dua-duanya angkatan 2019 ya. Yang kemungkinan tahun depan tahun depan mau ngurus sidang akhir skripsi. Tahun depan ya kayaknya ya. Amin. Tahun depan ya semua. Ini merupakan berita menarik atau berita bahagia bagi FISIP khususnya HI, bahwa mahasiswa-mahasiswa di sini itu ada prestasinya, yang dimana kita tahu ya, sekarang dengan adanya zaman COVID-19 semua aktivitas bisa dibilang terhambat dan lain-lain, tapi kalian di masa COVID ini dan sudah berakhir ya, udah bisa berprestasi gitu. Mungkin dari Pras bisa dijelaskan dulu nggak sih, Pras ini mendapat atau lulus di program apa dan bagaimana gitu. Ya, mungkin saya mulai ya Pak. Iya. Alhamdulillah saya diterima di program MSIB pertama, Studi Independen Kampus Merdeka. Itu semester ini studi independen di salah satu perusahaan di Jakarta. Lalu alhamdulillah semester depan insya Allah di program ISMA 2022 di Universitas Kebangsaan Malaysia di Malaysia. Kalau Ihsan sendiri? Kalau untuk program dari kampus Merdekanya secara spesifiknya itu yang pertama di tahun kemarin itu saya udah lulus di kampus mengajar angkatan kedua, dan untuk saat ini sama seperti Pras lagi menjalani MSIB atau magang dan studi independen bersertifikat di salah satu startup mengenai edukasi yang ada di Jakarta. Oke, berarti kalian aware juga ya dengan kegiatan-kegiatan di luar kampus ya. Gitu. Ya, kira-kira kalau di kampus sendiri kalian perkuliahannya gimana sih? Terhambat nggak jadinya? Gimana? Kalau dari saya sendiri sih, alhamdulillahnya selama perkuliahan ini nggak terhambat, karena kalau saya daftar sesuatu itu pasti dipikirin dulu nih konsekuensinya, apakah bisa dijalani atau enggak gitu kan. Kalau misalkan memang masih ragu atau belum bisa dijalani, jangan dulu didaftarin gitu. Tapi alhamdulillah sejauh ini nggak menghambat sih, baik itu organisasi di dalam kampus, di luar kampus, ataupun kegiatan-kegiatan lainnya, dan itu tidak begitu mempengaruhi ke dalam nilai akademik saya gitu. Alhamdulillah saya sendiri udah semester 6 ya sampai saat ini, alhamdulillah lancar sih Pak. Karena ya alhamdulillah dari SMA saya juga multi tugas. Iya, organisasi sampai. Tidak ada pengaruhnya ya atau menghambat nilai perkuliahan kalau kalian aktif di luar ya, nggak ada kan? Jadi lancar semua. Nah, bisa dibilang bahwa ada diksi dari mahasiswa ketika mereka disuruh memilih antara aktif di luar terus meninggalkan di dalam kampus, atau sebaliknya mereka fokus di kampus tanpa nggak mikirin lagi nih di luar yang bisa mengembangkan potensi mereka. Nah, menurut kalian nih, bagaimana sih membuka diri atau melihat kesempatan-kesempatan itu ada dan manfaatkannya seperti apa tanpa mengganggu kewajiban kalian di kampus? Kalau dari Pras gimana tuh Pras? Mungkin kayak stereotip kayak gitu kan pasti ada ya, mahasiswa yang di luar pasti IPK-nya 2, terus banyak SP gitu ya. Jadi ya balik lagi ke diri kita sendiri sih. Teman-teman mungkin bisa tanya kembali ke diri kalian masing-masing mungkin ya, untuk sebenarnya apa sih yang kita butuhin selama kuliah di Universitas Pasundan ini, pengen apa sih, pengen buat apa gitu untuk diri sendiri, apa yang diri sendiri butuhin. Selain itu juga mungkin dilihat dari kapabilitas diri sendiri dulu kalian. Kalian bisa nggak nih kalau buat komitmen time management kalian, kalau ikut organisasi atau kegiatan kampus Merdeka mungkin. Itu sih kalau dari aku. Oh gitu. Nah, kalau untuk Ihsan nih mungkin pertanyaan sedikit beda, San. Ihsan ini waktu itu pernah kita tahu bahwa Ihsan juga salah satu ikut dalam program mahasiswa berprestasi ya Ihsan ya, dari tingkat prodi, terus tingkat fakultas, dan kemudian bertarung di tingkat universitas. Nah, kira-kira menurut
Iksan nih, kategori mahasiswa berprestasi itu yang seperti apa sih? Apa cuma pinter doang atau apa gitu? Oke, jadi sebetulnya kalau dari definisi umum sendiri itu kalau mahasiswa berprestasi itu adalah sebuah kompetisi di mana kita itu mahasiswa-mahasiswa yang memiliki prestasi tinggi baik itu dalam akademik ataupun akademik dan juga memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik menggunakan bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris dan juga memiliki interpersonal skill ataupun kemampuan berinteraksi dengan orang lain dengan sangat baik seperti itu. Nah, kalau menurut saya pribadi sih bagaimananya itu nggak apa ya? Gimana? Nggak begitu apa ya? Mungkin tadi sedikit menggarisbawahi juga kata Pras juga kali ya, yang dimana asalkan kita tuh tahu gitu loh dari dalam diri kita sendiri. Jadi selama emang kitanya tahu kitanya mau apa, kitanya juga mau kayak gimana, pasti kan kita bakal nyari tahu nih kayak gitu. Dan kebetulan juga program mahasiswa berprestasi ini tuh ada salah satu cara mungkin yang saya pilih juga dan juga saya lakukan untuk apa? Untuk mencapai apa yang saya inginkan gitu loh. Jadi pada dasarnya, pada intinya, pada awalnya semuanya itu berawal dari apa yang kamu mau sih gitu loh, kayak gitu sih Pak. Nah, untuk pertanyaannya, kira-kira dari Pras sendiri apa sih yang kalian mau? Kebetulan kan ya dari awal kuliah aku emang udah jadi passion aku untuk di bidang lain. Di awal kuliah juga aku ngomong sama diri aku sendiri kalau aku ini pengen paling nggak ikut program internasional fully funded selama saya berkuliah, dan alhamdulillah kemarin saya dapat kesempatan untuk itu sih kalau dari aku. Karena ya buat temen-temen juga balik lagi sih nanya ke diri sendiri mau apa, karena susah kalau nggak dari diri sendiri Pak. Iya betul. Bisa kira-kira mau apa sih? Apa yang aku mau? Oke. Mungkin awal itu kan kalau saya itu gap year dulu ya Pak ya, gap year dulu 1 tahun, dan itu tuh kayak bener-bener nyari tahu dulu nih, balik lagi ujung-ujungnya ke nyari tahu dulu apa yang dimau gitu kan, sampai akhirnya ngerasa ada passionate di hubungan internasional gitu kan, di program studi hubungan internasional. Karena kalau dari yang kita lihat itu kayak kita keren banget bisa mempelajari budaya-budaya luar, budaya-budaya asing, budaya-budaya negara-negara lain, dan mungkin kita memiliki kesempatan untuk merasakan hal tersebut sama seperti yang Pras dapatkan saat ini gitu kan. Dan itu juga jadi salah satu concern saya. Kenapa? Karena kalau secara idealistisnya mimpi yang pengen saya capai itu kan mungkin sebagaimana yang kita tahu mungkin banyak banget atau mungkin hampir semuanya mahasiswa hubungan internasional itu pada pingin jadi diplomat, dan tentu saja itu salah satu juga impian saya, tapi bukan berarti cuma itu doang impian saya gitu. Tapi mungkin dengan menjadi mahasiswa hubungan internasional ini setidaknya saya bisa menggapai apa yang saya inginkan meskipun tidak sepenuhnya dapat saya dapatkan sepenuhnya. Oke, jadi ada mimpi-mimpi yang harus dicapai ya, dan kita tahu bagaimana kita prepare untuk menggapainya. Nah, sama ini saya juga sempat berpikir bahwa yang di kalangan mahasiswa atau anak didik baru itu ada diksi seperti ini. Udah jalanin aja dulu, ya kan? Jalanin aja dulu, nanti tahu mau kemana, ya kan? Terus ada yang bilang, saya ini benar nggak sih di jurusan yang tepat? Benar nggak? Nah, kira-kira menurut kalian dari dua diksi itu bagaimana tanggapan Pras atau Iksan gitu tentang dua diksi? Mungkin dari Iksan dulu kan. Kalau tadi itu yang pertama itu mengenai Jalanin aja dulu, ada seperti itu kan? Kalau untuk kayak gitu sih sebetulnya nggak bisa digeneralisir semuanya ya Pak ya. Kayak kita tuh balik lagi nih ke orang ini tuh apakah tipikalnya yang emang dia go with the flow atau emang harus penuh perencanaan gitu kan. Karena kan kalau saya pribadi itu sejujurnya itu mungkin ada perencanaan tapi tidak memaksakan rencana tersebut untuk sepenuhnya berhasil gitu loh. Jadi kayak saya go with the flow, tapi kalau misalkan ada hal-hal yang sekiranya kurang seret sama apa sedang dijalani, nah bakal berpatokan sama rencana itu gitu loh. Jadi kayak rencana itu tetap ada tapi nggak dipaksakan untuk dapat didapatkan. Seenggaknya itu jadi kayak backup plan aja gitu. Karena kan meskipun kalau kita rencananya bagus banget nih, udah 100% bagus banget, tapi kan kita nggak tahu jalan mau kayak gimana gitu kan. Kita harus ngikuti alur yang ada, kita harus bisa beradaptasi kayak gitu. Dan mungkin untuk narasi yang kedua itu tadi apa? Narasinya adalah salah jurusan. Oh, oke. Kalau salah jurusan nggak kira-kira? Alhamdulillah karena saya gap year juga, jadi ada 1 tahun buat nyari tahu tentang diri sendiri tuh belum, jangan sampai Kak, karena udah tangguh di semester 6 ya. Jangan sampai
masalah jurusan. Tapi kalau misalkan teman-teman ada yang ngerasa kayak gitu sih, yang paling penting untuk diketahui itu kalau misalkan emang teman-teman nggak merasa nyaman, tapi coba dulu cari tahu apakah teman-teman bisa berkembang dari situ gitu loh. Kalau misalkan teman-teman udah merasa bisa berkembang, coba jalani aja dulu. Tapi kalau misalkan memang itu adalah hal yang bikin teman-teman kepikiran atau mungkin kalau orang-orang zaman sekarang tuh bilangnya kebanyakan bakal merasa depresi atau kayak gimana kayak gitu kan. Jadi kayak kalau memang itu udah sangat mempengaruhi kesehatan teman-teman ya jangan dulu berhenti, karena kan toh udah masuk juga, coba dulu diambil rehat dulu, baik kayak mungkin istirahat atau healing kan kalau anak-anak sekarang gitu, kita healing dulu kayak cari tahu. Tapi kalau memang pada akhirnya tidak bisa diteruskan karena teman-teman yang tahu sendiri nih teman-teman maunya apa, nyamannya seperti apa, ya mungkin keputusan terbaik dari teman-teman kalau misalkan memang pengen keluar dan juga memutuskan untuk rehat gap year sebelum ngambil ke jurusan yang lain pun itu dipersilakan gitu, karena hidup teman-teman itu hidup teman-teman gitu. Oke, dan Pras juga mungkin untuk Pras dan Iksan lah ya, harapan kalian buat mungkin adik kelas kalian, rekan-rekan kalian, bagaimana sih gitu untuk mengembangkan diri dan bisa berprestasi seperti kalian. Mungkin dari saya dulu ya. Saran aku sih ya ikutin passion kalian. Memang ya, tapi meskipun ikutin passion kalian juga tahu ada batasan-batasan dalam diri kalian yang nggak bisa kalian mungkin nggak bisa kalian ubah karena kalian ikutin passion itu. Jadi yang paling penting menurut aku sih ya balik lagi ke diri sendiri sih, butuhnya apa dan bagaimana. Selama itu benar ya jalanin aja sih menurut aku, jalanin dan lakuin yang terbaik. Kalau mungkin ini lebih ke arah sharing dan juga mungkin harapan buat teman-teman kedepannya itu teman-teman itu cukup ketahui diri sendiri, kayak teman-teman tahu maunya apa, karena kalau misalkan udah tahu maunya apa kita bisa membatasi diri kita atas hal-hal yang mungkin gak bisa kita dapatkan seperti tadi yang Pras bilang. Dan juga mungkin ini adalah teman-teman itu cari lingkungan yang positif, cari lingkungan bener-bener teman-teman yang sportif. Nah kalau misalkan teman-teman nggak bisa dapat lingkungan yang sportif, ciptakan lingkungan yang sportif itu sendiri. Karena apa? Bukannya kita itu menggantungkan hidup kita kepada orang lain, tapi kadang-kadang kita itu nggak bisa melihat kemampuan yang ada dalam diri kita dengan diri kita sendiri gitu loh. Kayak ibarat contohnya, kita punya telinga, tapi aku nggak tahu aku punya telinga. Kalau misalkan nggak ada cermin atau mungkin nggak ada teman yang bilang, terus kan ada telinga gitu loh. Jadi kayak aku nggak tahu gitu loh kalau aku tuh bakal punya kemampuan tersebut kalau nggak dikasih tahu sama baik itu orang lain ataupun hal yang lain kayak begitu. Dan juga selain itu mungkin aku tuh ada punya satu ibaratnya kayak motivasi hidup lah, kayak motivasi aku tuh if time goes by, why should I live in the past? Jadi kayak waktu aja terus berjalan gitu, kenapa aku harus berhenti di masa lalu? Dan meskipun kita tuh nggak bisa ngikutin jalan terus, kadang-kadang manusia itu butuh istirahat. Ya emang itu bener gitu kan, bahkan dalam sebuah buku aja kadang-kadang tuh ada kalimat yang memang membutuhkan koma untuk menyempurnakan kalimatnya kan. Jadi kayak kenapa kita nggak berusaha terus jalan, tapi juga kita ingat kalau kita tuh kadang-kadang emang butuh istirahat supaya bisa lebih sempurna lagi ke depannya kayak gitu sih. Luar biasa ya dari teman-teman kita ini, bahwa mereka di sini tahu dulu ya passionnya masing-masing itu apa, atau kebutuhan dari setiap kebutuhan dari masing-masing itu seperti apa, sehingga dari tahu kebutuhan itu mungkin kedepannya bisa merancang atau berusaha bagaimana cara memenuhi itu semua, ya kan? Sehingga tadi dari Iksan, dari Pras membuat lingkungan yang positif gitu kan, terus juga mengenali diri sendiri lagi dan lain-lain. Nah tentunya ini mungkin harapan terbesar buat teman-teman yang lain juga untuk ayo come on, pintu untuk kalian berprestasi sangat terbuka. Kami dan mungkin Pras sama Iksan juga pasti akan membantu kalian sehingga nanti kita punya lingkungan yang positif ya, benar ya, positif, sehingga nantinya baik itu kaliannya atau mahasiswanya, lembaganya itu bisa sama-sama berkembang di situ. Oke, terima kasih Iksan, terima kasih Pras atas diskusi singkatnya dan mungkin kita saling sharing di sini. Oke, terima kasih. Saya Hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.